idgham bila gunnah. Idgham artinya digabungkan ya. Jadi nanti nun matinya kita gabungkan ke lam ya, digabungkan. Bila tanpa gunnah. Bila gunnah itu artinya tanpa gunnah, kita gabungkan tapi tidak perlu didengungkan. Jadi walam yakullahu ya. Jadi nun matinya ini malah kita hilangkan, langsung bacanya ke lam. Makanya di sini lamnya bertasdid karena penggabungan nun mati langsungnya ke lam. Dan huruf yang ada pada pembahasan idgham bila gunnah ini cuma 2, teman-teman. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Bareng Official. Kali ini kita akan membaca dan mempelajari dan juga mendalami ilmu tajwid yang ada pada surat Al-Ikhlas. Nah, teman-teman, kita insya Allah pada pertemuan kali ini tidak hanya membaca dan juga memahami satu persatu ilmu tajwid yang ada di dalamnya, tapi kita juga akan mencoba untuk memahami isi terjemah ataupun asbabul nuzul dari surat Al-Ikhlas ini. Semoga di video ini teman-teman jadi lebih paham apa yang teman-teman baca. Ya, surat Al-Ikhlas sangat sering kita baca dan sangat sering sekali kita dengar dimanapun, tapi kita lupa untuk memahami isinya. Semoga dengan video ini membuat kita semua menjadi lebih tahu dan lebih mengerti isi dari surat Al-Ikhlas ini. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-teman, di sini surat Al-Ikhlas artinya adalah kemurnian ya. Kemurnian untuk apa? Untuk mengesahkan Allah. Surat ini turun ketika kaum Quraisy menanyakan tentang Allah ya. Bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami Tuhanmu itu. Wah, kemudian Allah menurunkan ayat ini dari awal sampai akhir. Dan keempat ayat ini yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan dengan rinci dan sangat tegas siapa itu Allah ya. Kita coba perhatikan satu persatu ayat yang ada pada surat Al-Ikhlas. Ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, di sini kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwasanya huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka bahwa Ia adalah Allah. Tuhan yang mereka tanyakan, ya, yang mereka suruh gambarkan seperti apa Tuhan itu, yaitu Allah. Allah adalah Tuhan yang apa? Yang esa. Ahad. Di sini digunakan dengan kata ahad. Allah itu esa. Allah itu satu, ya, tidak ada satupun Tuhan selain Allah. Dan dari satu ayat inilah ya, huwallahu ahad ini kita juga sering membacanya, yaitu sama juga seperti halnya kita membaca tahlil ya, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini intisarinya sama, Allahu ahad, la ilaha illallah. Allahu ahad artinya Allah itu esa, la ilaha illallah juga sama, tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat la ilaha illallah itu sangat besar sekali maknanya teman-teman. Dan kalimat ini juga itu sebagai kuncinya surga. Siapapun yang ingin masuk surga ya kuncinya ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita telah menancapkan makna la ilaha illallah dalam diri kita, maka insya Allah ya, kita
seakan-akan telah memiliki kunci untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana kok bisa? Kalau kita mempunyai la ilaha illallah, maka tentu tiada Tuhan selain Allah. Maka tentu tidak mungkin ada zat yang perlu kita sembah selain Allah. Maka tentu apapun yang kita mau, kita minta kepada Allah. Maka tentu perkara apapun yang terdapat di dunia ini, itu tentu dari Allah. Maka tentu kita mempunyai musibah, kita punya masalah, semuanya itu tentu dari Allah, maka kita ikhlas menjalaninya. Maka kita ridho dengan segalanya. Itulah inti dari makna la ilaha illallah. Kita percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita fokuskan Allah adalah Tuhan dan kita meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Kita percayakan semua urusan kita kepada Allah, ya, sambil kita juga berusaha. Itu adalah arti dari la ilaha illallah dan juga intisari dari ayat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Allahus samad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Allah itu adalah zat atau tempat untuk bergantung, tempat untuk meminta, tempat untuk meminta sesuatu. Apapun yang kita inginkan, ya kita minta yang kepada Allah. Lah Allah yang punya semuanya kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau, kita minta kepada Allah. Mau apapun itu. Kita mau kaya, kita mau jodoh, kita mau anak yang soleh, solehah, kita minta kepada Allah. Karena apa? Allahus samad. Allah adalah tempat untuk meminta. Allah adalah tempat untuk meminta. Ya. Nah, di sini juga gambaran bagaimana Allah. Pertama tadi Allah itu satu, ya. Yang kedua, Allah itu tempat untuk meminta, tempat untuk bergantung. Allahus samad. Selanjutnya, ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini sebagai bukti untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak ataupun Allah itu beranak dan Allah itu diperanakan, ya. Ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, Allah juga tidak diperanakan. Allah tidak punya anak dan Allah itu bukan anak juga. Seperti itu artinya. Artinya Allah itu satu. Allah itu sumber dari semua makhluk. Allah itu pencipta makhluknya. Dan Allah itu bukan makhluk. Allah itu khalik. Allah itu penciptanya. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ya, planet-planet, galaksi. Semuanya itu Allah yang menciptakan. Dan tidak mungkin Allah diciptakan atau dilahirkan dari seseorang ataupun dari na'udzubillah, bukan. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak mempunyai anak, dan tidak dilahirkan dari manapun. Karena Allah itu tadi ahad, Allah itu satu. Allahul awwal wal akhir. Allah itu zat yang pertama, ya. Sebelum ada makhluk manapun, Allah itu pertama. Allah al-awwalu pertama, wal akhiru, dan Allah itu yang terakhir, ya. Artinya ketika semua makhluk hidup itu nanti dimatikan, ya, dalam peristiwa yaumul akhir ataupun kiamat, maka Allah lah satu yang tetap ada. Jadi Allahul awal dan akhir. Allah itu yang pertama dan yang terakhir, itu tetap Allah itu masih ada. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di ayat yang setelahnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini penggambaran bahwasanya apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, ya. Kufuan itu setara, sekufu, setara. Ahad, tidak ada satupun yang setara di samping Allah. Tidak ada. Jadi Allah itu satu. Cuman di atas itu cuman Allah. Allah itu cuman satu. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Tidak boleh ada orang menyekutukan. Maksudnya menyekutukan itu menyamakan Allah dengan yang lain, ya, teman-teman. Nauzubillah, teman-teman. Arti kata musyrik ataupun menyekutukan Allah itu di sini, menyamakan Allah dengan yang lain. Kok bisa? Kita meminta kepada
selain Allah. Kita meminta bantuan jin misalkan. Nauzubillah, agar cepat kaya, kita minta kepada bantuan jin, maka secara tidak langsung dan itu mutlak kita telah menyekutukan Allah dan itu dosa besar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara atau sebanding dengan Allah. Karena Allah itu apa? Ahad, Allah itu satu. Kemudian yang kedua, Allah itu tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada. Ya. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Tapi Allah itu adalah pencipta. Baik teman-teman, itu adalah intisari atau terjemah dan juga penjelasan tentang surat Al-Ikhlas yang selama ini kita baca. Dan perlu kita pahami bahwasanya membaca satu kali ya surat Ikhlas, Al-Ikhlas ini, maka setara kita membaca sepertiga Quran. Subhanallah. Maka jika teman-teman membaca 3 kali surat Al-Ikhlas ini, maka setara teman-teman menghatamkan satu Quran. Subhanallah. Pahalanya sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Semoga teman-teman dengan mengetahui ini semakin semangat dalam membaca Al-Quran, semakin semangat juga dalam membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini. Baik teman-teman, mari kita coba pelajari satu persatu hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surat Al-Ikhlas. Yang pertama, qul. Nah, di sini ada lam berharokat sukun, maka harus dibaca sukun biasa ya, tidak dipantulkan. Contohnya kul tidak boleh, ataupun dibaca panjang kul gak boleh ya. Kita cukup disukun saja. Qul huwallahu ahad. Kulhu ya, langsung dari lam sukun kita langsung ke ha atau hu. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada dal yang terletak pada akhir ayat ya. Dan dal ini adalah huruf qalqalah. Maka kita pantulkan huruf dal karena terdapat di akhir ayat, teman-teman. Namanya adalah qalqalah kubra. Qalqalah yang terdapat, huruf qalqalah yang terletak di akhir ayat dan kita berhenti di ayat ini. Qul huwallahu ahad. Nah, kita pantulkan huruf dal ini. Kita lanjutkan Allahus somad. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu ketika ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf shad ini termasuk huruf syamsiyah. Maka cara membacanya itu langsung ya di huruf syamsiyahnya dengan ditasdid ya teman-teman. Jadi huruf alif dan lam ini kita tidak baca, langsung di shadnya. Allahus somad. Nah, lalu sama dengan ayat sebelumnya, ini juga ada dal yang jatuh di akhir ayat ya. Maka kita pantulkan teman-teman. Kita pantulkan huruf dal ini karena masuk dalam kategori qalqalah kubra. Allahus somad. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ada huruf jim kecil ya di atas. Ini artinya boleh dilanjutkan ataupun boleh berhenti di sini. Kalau teman-teman mau berhenti, otomatis dalnya itu harus dipantulkan teman-teman. Karena ini qalqalah kubra. Nah, tapi kalau kita mau melanjutkan ayat selanjutnya, maka dalnya tidak perlu dipantulkan, langsung saja. Allahus somadu lam yalid wa lam yulad. Allahus somadu lam. Nah, du langsung selanjutkan di ayat selanjutnya. Jadi dalnya ini kalau kita lanjutkan ya, itu tidak dipantulkan. Tapi kalau kita berhenti maka dipantulkan. Baik, lanjutkan kita setelahnya. Di sini ada lam yalid wa lam yulad. Ada dal berharokat sukun, teman-teman. Ini juga qalqalah ya, kita pantulkan, tapi ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah, huruf qalqalahnya berharokat sukun di pertengahan ayat ya. Maka kita bacanya tetap dipantulkan, teman-teman. Lam yalid wa lam yulad. Nah,
Lalu di sini ada huruf ya yang berharokat dhammah dan bertemu dengan wawu sukun. Maka kita panjangkan 2 harokat ataupun 2 ketukan. Ya. Karena ini masuk dalam kategori mad tabi'i. Teman-teman, kita baca panjang 2 harokat. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Lalu di sini juga sama mad di sini juga sama ada qalqalah, dibaca pantul ya. Yulad dibaca memantul. Lalu setelahnya di ayat terakhir kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada mim mati teman-teman. Oh tadi kita juga melewatkan ini ya. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Ini sama nih. Mim mati bertemu dengan huruf ya, mim mati bertemu dengan huruf ya. Ini juga mim mati bertemu dengan huruf ya. Namanya adalah idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas. Syafawi itu ketika ada huruf ya, ketika ada mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain ba dan mim. Ya, ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka dibacanya jelas teman-teman. Tidak dibaca dengung, contohnya walam yakun, tidak dibaca dengung seperti itu, ataupun dibaca samar, contohnya walam, nggak bisa juga mim mati dibaca samar, susah juga teman-teman. Walam yakun, nah jadi mim mati kita baca jelas karena idhar syafawi, ya juga kita baca jelas. Walam yakullahu, walam ya kita baca mim mati kita baca jelas, ya pun kita baca jelas. Baik, setelahnya walam yakullahu. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan lam. Pembahasannya ini adalah masuk dalam kategori idgham bila gunnah. Idgham artinya digabungkan ya. Jadi nanti nun matinya kita gabungkan ke lam. Ya, digabungkan bila tanpa gunnah ya, bila gunnah itu artinya tanpa gunnah kita gabungkan tapi tidak perlu didengungkan ya. Jadi walam yakullahu ya, jadi nun matinya ini malah kita hilangkan, langsung bacanya ke lam. Makanya di sini lamnya bertasdid karena penggabungan nun mati langsungnya ke lam. Dan huruf yang ada pada pembahasan idgham bila gunnah ini cuma 2 teman-teman, yaitu huruf lam dan huruf ro. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu huruf lam ataupun huruf ro, nanti ketika kita melihat itu dibaca digabungkan dan tanpa dengung. Walam yakullahu ya, jadi tidak ada dengung, langsung digabungkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, setelahnya di sini ada ha domir ya yang harus dibaca panjang. Kenapa? Karena dia jatuh ya di antara 2 huruf yang berharokat ya. Di sini namanya mad silah qasirah. Ketika ada ha domir sebelumnya huruf berharokat hidup ya, fathah, bukan mati ya, bukan sukun. Kemudian setelahnya juga ini hidup ya, kaf harokat hidup, namanya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad itu artinya dipanjangkan, silah itu menyambung ya, karena ini bersambung satunya yang sebelumnya berharokat hidup dan setelahnya juga berharokat hidup. Jadi menjadi penyambung ya antara 2 huruf yang berharokat. Lalu qasirah itu pendek artinya. Qasir itu artinya pendek. Qasirah itu artinya pendek. Jadi kita bacanya pendek, cuman 2 ketukan saja. Walam yakullahu kufuwan ahad. Lahu ya, hunya kita baca 2 ketukan ataupun 2 harokat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca jelas, tanwinnya jelas, hamzahnya pun kita baca jelas. Kufuwan ahad. Kenapa ini masuk kategori izhar? Ya, izhar itu artinya jelas, teman-teman. Kufuwan ahad.
Lalu di akhir ayat ini kita melihat juga ada huruf dal, qalqalah kubro. Ketika ada huruf qalqalah jatuh di akhir ayat dan kita berhenti di ayat itu, maka kita pantulkan huruf tersebut. Ahad. Ya. Nah, ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan baik dari sisi terjemahannya, arti isinya, dan juga asbabun nuzulnya. Lalu juga kita telah membahas satu persatu tajwid yang ada pada surat Al-Ikhlas. Semoga apa yang telah kita pelajari di surat Al-Ikhlas ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan tentu apapun yang telah kita pelajari akan menambah amal ibadah kita kalau kita mau mengamalkannya. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini dan mempelajari ini juga bisa mengamalkan kepada orang yang membutuhkan. Baik, sebelum kita menutup video ini, mari kita baca kembali surat Al-Ikhlas ya dengan tartil dan pelan, teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan surat Al-Ikhlas dan juga penjelasan secara rinci isi ayatnya, dan juga kita telah membahas satu persatu ilmu tajwidnya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa memahamkan kita semua ya. Teman-teman yang masih merasa masih belum paham, silakan diulangi kembali video ini ya, berulang-ulang sampai paham betul ya cara membacanya, baik itu artinya, baik itu isinya, silakan dipelajari kembali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Ngaji Bareng Official, silakan di subscribe. Dan kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like dan jangan lupa di share kepada teman-teman kalian agar teman-teman yang lain bisa ikut mengaji surat Al-Ikhlas. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.